Tanggung jawab adalah menanggung akibat dari perbuatannya. Nah, jadi semua perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan. Kalau kita melakukan kesalahan, maka kita harus berani bertanggung jawab, ya. Kalau kita membantu orang tua dan terjadi kesalahan, maka kita akan harus berani bertanggung jawab atas kesalahan kita. Bagaimana sih cara bertanggung jawab? Simak ya cerita berikut ini. Perhatikan contoh cerita berikut ini. Yusuf meminjam penghapus Ehsan. Tanpa sengaja, Yusuf menghilangkannya. Yusuf meminta maaf pada Ehsan. Lalu Yusuf mengganti penghapus Ehsan. Nah, dari contoh cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Yusuf itu orang yang bertanggung jawab. Sebelum mengganti penghapus Ehsan, dia pertama kali adalah mengucapkan meminta maaf atas kesalahannya menghilangkan penghapus Ehsan. Lalu dia bertanggung jawab mengganti penghapus Ehsan yang baru. Begitu juga kalau kita di rumah, kalau kita melakukan sesuatu yang melakukan kesalahan, maka kita cepat-cepat meminta maaf kepada orang tua ataupun saudara kita di rumah. Kalau kita minjam punya adik, mainan adik, maka kita harus rasa bertanggung jawab. Memakai atau meminjam sesuatu itu jangan sampai rusak. Kalaupun rusak, maka kita harus meminta maaf kepada pemiliknya dan menggantikan yang baru. Nah, anak-anakku sekalian yang berada di rumah, kita harus bertanggung jawab ya pada perbuatan kita. Anak yang bertanggung jawab punya banyak teman. Teman-teman pasti senang kepada kita yang selalu bertanggung jawab. Bukan saja anak teman-teman kita, tapi juga orang tua, guru pasti senang kepada anak yang bertanggung jawab. Anak yang bertanggung jawab akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang Islam harus bertanggung jawab. Ya, kita sebagai orang Islam bertanggung jawab adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Artinya kamu semua adalah pemimpin. Nah, kita semua ini adalah pemimpin. Pemimpin di mana ya? Kita memimpin tubuh kita untuk selalu berbuat baik. Tapi kalau tubuh kita ini tangan, kaki, mata, mulut, ini kita gunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya. Tangan harus digunakan untuk kebaikan, bukan tangan digunakan untuk memukul orang, mengambil punya orang. Begitu juga mulut digunakan untuk mengucapkan sesuatu yang baik, yang bernilai ibadah. Misal, kita berzikir kepada Allah mengucapkan La ilaha illallah atau Subhanallah, Alhamdulillah, ataupun juga berkata-kata yang baik yang tidak membuat hati orang tersakiti. Misal, kita mengucapkan kata-kata yang baik ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Tapi kalau mulut kita gunakan yang tidak baik, seperti
menggunjing atau menyebut keburukan orang lain, membicarakan orang lain. Nah, ini termasuk menggunakan mulut yang dilarang oleh Allah. Nah, nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya. Mulut digunakan untuk apa? Kaki digunakan untuk apa? Tangan digunakan untuk apa? Nanti setiapnya akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Dan kita nggak bisa menolong diri kita. Nanti nanti tangan akan berbicara sendiri. Ya Allah, kata tangan. Aku waktu di dunia digunakan oleh dia untuk mengambil punya orang. Nah, ngeri toh. Makanya jangan sampai anggota tubuh kita gunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Demikian materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Anandaku yang cantik dan cakep sekalian. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.